Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Revan menatap datar pada Gilang yang juga menatapnya datar. Revan bangkit dari duduknya, lalu berjalan mendekat pada Gilang atau lebih tepatnya rivalnya sekarang. Revan berdiri di hadapan Gilang dengan tangan yang terkepal kuat. Ia ingin sekali memukul pria di hadapannya sekarang juga. Tapi ia masih mencoba untuk menahan emosinya. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menceraikan Hana. Bahkan jika kamu membawa kembali kakaknya di hadapanku, aku tidak peduli. Ucap Revan dingin membuat Gilang mengepalkan tangannya kuat. Om harus ingat, jika Hana sama sekali tidak menyukai Om. Dia pacar aku, Om. Pacar keponakanmu sendiri. Teriak Gilang dengan amarah, dan sedetik kemudian sebuah bogem mentah mendarat di pipinya. Buk! Gilang mundur beberapa langkah saat Revan melayangkan bogem mentah di pipi kirinya. Kau harus ingat ini, Adit. Dia adalah istriku. Aku tidak peduli dengan hubungan kalian sebelum menikah denganku. Yang jelas, sekarang dia adalah istriku. Ikatan kalian tidak lebih dari hanya sekedar jalinan kasih sementara saja. Teriak Revan dengan penuh amarah, membuat Gilang semakin mengepalkan tangannya dan bersiap untuk memukul Revan. Revan menangkis serangan Gilang dan berbalik memukul pria itu di perutnya. Ren berdiri tepat di depan pintu ruangan bosnya. Ia merasa sedikit aneh saat melihat pintu itu yang sedikit terbuka. Dengan perlahan, Ren mendorong pintu itu dan terkejut melihat pemandangan di dalam ruangan. Ren berjalan dengan cepat menghampiri Om dan keponakan yang saling beradu pukulan. Tuan muda, ucap Ren berusaha menengahi perkelahian itu. Hingga, buk. Revan menatap datar pada sekretarisnya yang kini berdiri di hadapannya dengan kedua pipi yang lebam, terkena pukulan Om dan keponakan itu. Pergi dan obati ke dokter, ucap Revan datar, lalu berbalik dan duduk di kursi kebesarannya. Gilang sudah pulang tadi, saat tanpa sengaja memukul Ren yang berada di tengah-tengah antara dirinya dan Revan. Ren menghembuskan nafasnya, lalu menatap wajah atasannya yang terkena satu pukulan dari keponakannya. Saya akan membawa sesuatu untuk lebam di wajah Anda, ucap Ren lalu berbalik untuk pergi mengambil sesuatu yang akan mengurangi lebam di wajah bosnya. Tidak perlu, kau obati saja lebam di wajahmu itu, tita Revan tanpa melihat Ren. Baik tuan, ucapnya pasrah, lalu berjalan keluar dari ruangan bosnya itu. Revan menghembuskan nafasnya saat Ren keluar dari ruangannya. Tangannya kembali terkepal kuat, hingga buku tangannya memutih. Percuma kalian berpacaran selama 5 tahun lebih. Jika memang kalian tidak ditakdirkan bersama, maka semua itu hanya menjadi kenangan. Hana adalah istriku, dan tidak akan pernah menjadi mantan istri, ucap Revan dengan rahang yang mengeras karena emosi. Hana, Dea dan Bella tengah duduk di salah satu meja di dalam kantin. Dea dan Bella menatap Hana yang sedari tadi terdiam tanpa berniat untuk berbicara sedikit pun. Han, kamu baik-baik saja? Jika ada masalah, cerita pada kami. Mungkin kami bisa bantu, ucap Dea dengan menatap Hana sedih. Ia tidak ingin sahabatnya itu murung, karena itu sama sekali tidak seperti Hana yang ia kenal. Aku harus apa, Dea? Tanya Hana tiba-tiba, membuat kedua sahabatnya itu terdiam dengan saling menatap satu sama lain. Kalau menurut aku, Han, kamu harus buka hati buat Om Revan. Biar bagaimanapun dia sekarang suami kamu. Jadi sudah sewajarnya jika kamu menuruti semua yang ia bilang. Lagi pula semua itu untuk kebaikan rumah tangga kalian juga. Dan biarpun semuanya berawal dari ketidaksengajaan, tapi mungkin akan berakhir baik. Yang jelas Om Revan adalah orang terbaik yang ditakdirkan oleh Allah untuk kamu. Jelas Bella panjang kali lebar, yang membuat mulut dia sedikit terbuka dan menatap tidak percaya pada wanita di sampingnya. Tiba-tiba dia menaruh punggung tangannya di dahi Bella, membuat gadis itu menoleh dan menatap bingung sahabatnya itu.
Kamu apaan sih, Dea? Tanya Bella dengan menyingkirkan tangan sahabatnya itu dari keningnya. Gak demam, tapi kok ngomongnya waras? Ucap Dea yang seketika membuat mata Bella membulat sempurna, seolah ingin keluar dari tempatnya. Gila, emang aku harus waras dulu biar bisa ngomong gitu? Ucap Bella sewot yang tidak terima. Iya, jawab Dea cepat, yang semakin membuat mata Bella membulat sempurna. Hana terdiam mendengar ucapan Bella, karena jujur itu ada benarnya. Pernikahannya dengan Revan tidak buruk dan bisa dibilang cukup romantis, yang menandakan jika sesuatu yang tidak terduga bisa berakhir baik dan bahagia. Hana menghembuskan nafas panjang, dan seketika membuat Dea dan Bella menatapnya penuh tanda tanya. Han, kamu kenapa? Tanya Dea khawatir dengan sahabatnya itu. Tidak apa-apa, makasih ya Bel, ucap Hana dengan senyum di wajahnya. Hehe, ya Han, kan udah seharusnya kita saling membantu. Terima kasih untuk apa sih? Tanya Bella yang sama sekali tidak mengerti. Entah ia kemanakan otaknya tadi, padahal baru saja berbicara bijak, tapi sudah lupa. Terima kasih karena udah mau jadi istri Om Firza, jawab Dea yang seketika membuat mulut Bella terbuka lebar. Lah, sejak kapan? Aku gak pernah setuju ya. Nikah sama om kamu yang galaknya kayak emak-emak lagi debat sama tukang sayur soal harga, ucap Bella yang menaikkan suaranya 1 oktav. Gak usah ngegas juga Zubaidah, ucap Dea dengan menyentil kening Bella. Gak usah sentil kening aku kali, ucap Bella yang semakin ngegas. Santai aja kali, jawab Dea yang juga ngegas. Hana menatap datar kedua sahabatnya itu. Baru saja tadi akur, sekarang malah bertengkar lagi. Hana menepuk keningnya pelan melihat hal di depannya. Pukul 3.45 siang. Dea dan Bella menatap Hana dan Revan yang berjalan mendekat ke arah mobil pria mapan itu. Dea dan Bella bertukar pandang satu sama lain, lalu berjalan pelan untuk pergi ke kafe yang tidak jauh dari sana, sembari menunggu jemputan mereka. Dea, panggil Bella di tengah perjalanan mereka menuju ke kafe yang tidak jauh dari kampus mereka. Apa? Jawab Dea malas dengan pandangan fokus ke depan. Kamu kapan nikah? Tanya Bella tiba-tiba, membuat Dea menghentikan langkahnya dan menatap sahabatnya itu. Kamu ngomong apa sih? Gak jelas banget deh, ucap Dea ketus lalu kembali melangkahkan kakinya. Ya kan aku nanya Dea, jawab aja kali, ucap Bella yang sama sekali tidak dipedulikan oleh Dea. Hening kembali melanda hingga mereka tiba di kafe itu. Dengan cepat, mereka masuk ke dalam kafe dan mendekat ke arah salah satu meja di dalam kafe itu. Bella dan Dea memesan minuman pada pelayan kafe, lalu kembali fokus pada urusan masing-masing. Dea fokus pada ponselnya, dan Bella yang fokus pada pikirannya. Tiba-tiba sebuah suara mengagetkan mereka berdua, dan seketika menoleh dan menatap ke arah pria yang berdiri di samping mereka.